Saya punya cerita istimewa. Juga kawan-kawan saya semuanya yang pernah menyantri belajar di Abuya punya cerita istimewa. Saya satu cerita istimewa tatkala bagi diri saya ya, istimewa bagi diri saya. Tatkala saya pamit pulang, sudah 8 tahun di sana, saya pamit pulang sama Abuya. Ya sudah diberi rambu-rambu boleh pulang. Tapi masih belum. Saya ini salah satu dari katib Abuya. Katib itu penulis. Zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada internet, nggak ada laptop, nggak ada. Kita nulis pakai tangan, harus khotatnya bagus. Alhamdulillah khotat saya lumayan bagus walaupun bukan yang nomor 1, tapi masih dipakai oleh Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau tulisan saya yang dibukukan, jadi Abuya membelikan buku tulis begini tebal ya, kalau diberi halaman mungkin sampai 200 halaman tebal bukunya. Saya nggak tahu berapa buku, lebih dari puluhan buku saya tulisi dengan tangan saya sendiri dan disimpan di maktabah Abuya. Itu kebanggaan saya sebagai murid mempunyai tulisan ya, disimpan di maktabah Abuya. Kalau Habib Novel, gurunya antum ini, beliau mulahid ya, menyiapkan misalnya berkaitan dengan gahru, berkaitan dengan segala macam, itu beliau termasuk yang menyiapkan. Nah, di masa beliau ini. Di masa saya punya 2 kerjaan, 2 khidmat. Di samping nulis, juga saya menyiapkan banyak keperluan Abuya. Mulai ballpoint, mulai ini, sampai saya juga pernah membawa tas yang berisi duitnya Abuya. Nah itu ya, di setiap generasi punya cerita masing-masing. Nah yang ingin saya ceritakan, suatu saat tatkala saya sudah izin pulang dan beliau juga mengatakan insya Allah akan saya uruskan tiket dan segala macam itu. Waktu itu asar, saya masih ingat asar, dan para murid ini semuanya wirid ba'dal asr. Biasanya di sana itu ada satu wirid membaca Jaliyatul Qadar, buku tentang Ahlul Badar ya, membaca. Sudah. Tiba-tiba posisinya semacam demikian. Di sana ini kiblat, jadi sholatnya ngadep sana, kemudian Abuya ada di belakang, ya seperti ini, semua ngadep ke sana, ngadep ke kiblat karena kita baca Jalatul Qadar. Tiba-tiba saya dijawil sama Abuya, dipanggil sama Abuya. Ya sudah, saya ke belakang suruh pijet. Ya sudah pijet saya, biasa. Begitulah kehidupan kita dengan Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau senang sekali kakinya dipijit ya. Ini luar biasa, saya suruh mijit. Tiba-tiba tanya beliau, lu bilang, ya Lutfi, ta'al. Nah, di situ ada almari, ya. Ya Lutfi, kamu ke situ ada almari, ada tempat di situ. Nah, semacam ini tempat, ya, semacam ini. Kamu ambil, kata Abuya. Itu warnanya ini dan itu, kamu ambil. Sudah, saya ambil. Nah, iftah, kebuka, ya Lutfi. Saya buka, ternyata cincin. Cincin ini bagus. Maaf ya, saya bukan penggemar cincin saya ini, karena saya tidak pakai cincin. Bukan berarti tidak senang cincin, bukan. Tapi tidak terbiasa menggunakan cincin, karena ada orang-orang tertentu seperti Pak Haji Effendi ini kan bercincin gitu ya. Jadi saya bukan penikmat cincin. Saya tidak begitu mengerti tentang jenis-jenis batu, saya kurang mengerti. Tapi ini batu cincin milik Abuya luar biasa, bagusnya menurut saya luar biasa. Saya tertarik. Masya Allah, saya lihat, saya tertarik. Saya nggak tahu juga namanya apa, saya nggak tahu. Memang bukan keahlian. Subhanallah. Tiba-tiba Abuya ini bercanda. Sebelum saya lanjutkan, ini para talib, para pelajar ini kan tahu ceritanya lampu Aladin ya. Tahu ya? Lampu Aladin itu kalau di film-film itu ya, kalau digosok-gosok gini keluar jinnya. Kemudian tuannya ini Aladinnya disuruh minta apa kamu, kan gitu kan? Misalnya minta tom yam, langsung datang tom yam, kan gitu ya? Rupanya kangen sama tom yam ini. Kan gitu, itu cerita ya. Abuya bercanda, sama saya bercanda. Bukan berarti Abuya tidak tahu ini halal haram, bukan. Namanya saya sebagai anak, beliau sebagai orang tua, bercanda. Kata Abuya begini, ya Lutfi katanya, ini ada cincin ajaib.
Bercanda, Bu. Kalau engkau minta 3 hal, engkau akan diberi, kata Abu. Kalau engkau minta 3 hal, engkau akan diberi. Persis seperti ciptanya Aladin kan. Tapi saya takut, mau minta itu takut. Namanya murid kepada gurunya, takut. Saya pikir-pikir. Kemudian saya menjawab, ya Abu ya, bagaina ilman nafi'ah kan. Saya katakan, ya Abu ya, wahai Abu ya, saya ingin ilmu yang manfaat. Itu Abu ya marah itu. Saya bilang ilmu yang manfaat, Abu ya marah. Heran. Katanya, ilman nafi'ah, ilmu manfaat. Ala kul yum atulak. Aku ini tiap hari mendoakan engkau dan kawan-kawanmu ilmu manfaat. Gak usah minta. Jadi saya milih ilmu manfaat ternyata salah. Sudah, tiap hari. Tidak percaya kalau saya doakan, kata Abu ya. Saya ini tahu maksudnya Abu ya. Saya tahu sebenarnya maksud Abu ya itu kurang lebih begini. Kamu minta pulang, beli tiket, insya Allah besok saya belikan gitu. Kan waktunya pulang ya. Tapi saya tidak berani. Saya tidak berani minta pulang, padahal sudah izin pulang. Tidak berani, takut goliladab namanya ya. Takut kurang ajar. Maka saya puter-puter berpikiran untuk minta ilmu manfaat. Ternyata Abu ya marah. Setiap hari saya doakan ilmu manfaat. Akhirnya saya bilang, ya Abu ya, bagaina khamsa daqa'iq atafakkar Abu ya. Menawar saya minta waktu 5 menit Abu ya untuk berpikir. Saya pikir setelah 5 menit Abu ya lupa. Saya mijet ya, biasa saja mijet, tidak mikir saya. Saya kira lupa Abu ya. Subhanallah, tepat 5 menit Abu ya menagih. Lutfi sudah 5 menit. Apa? Minta apa engkau? Kan bingung. Nanti saya minta pulang, kata sudah nggak jadi pulang saya repot nanti. Saya berpikir nama Abu ya gitu. Subhanallah, fil hal, otomatis saya itu mengatakan ma'akum fil jannah. Saya ngarang ini ya. Saya ngarang sendiri karena takut ya. Ma'akum fil jannah ya Abu ya gitu. Itu Abu ya Farhan, saya nggak nyangka. Saya dipanggil, diambil, dirangkul semua Abu ya. Langsung dikatakan balagh talmuna. Insya Allah sampai, insya Allah sesuai dengan keinginanmu. Itu Abu ya. Habis itu enggak tanya lagi, selesai. Subhanallah, saya enggak minta pulang ya, tapi saya minta di surga sama Abu ya. Alhamdulillah, selesai, mijet selesai, kawan-kawan saya baca Jalatul Qadar juga selesai, kemudian kita turun. Sudah. Esok hari subhanallah, itu ketua santri, ketua murid namanya Habib Idrus Al-Idrus, saya dipanggil. Lutfi sini. Itu guru saya, guru kelas saya. Lutfi sini ya. Kamu kemarin habis minta pulang ya sama Abu ya gitu. Enggak Beb. Iya kok. Kata Abu ya, ini Lutfi waktunya pulang. Ini sekarang uruskan tiket dan segala macam. Kamu minta pulang tak? Enggak Beb. Lah kamu minta apa? Anak minta bersama Abu ya di surga. Ternyata alhamdulillah dapat tiket, dapat banyak. Alhamdulillah dapat pulang, dapat tiket, dapat surga ya. Nah, ini namanya pengalaman yang bagi saya suatu hal yang istimewa ya. Yang mungkin tidak terjadi pada kawan-kawan yang lain. Bukan berarti kawan-kawan yang lain ini tidak punya cerita masing-masing. Itulah kedekatan murid-murid Abu ya bersama dengan beliau, yang kadang-kadang juga terjadi dialog-dialog yang tidak terbayangkan sebelumnya ya. Kadang bergurau dan lain sebagainya itu.